Halo semuanya, selamat datang di konten video Saver. Apa kabar nih kalian semua? Aku harap kalian semua dalam keadaan baik ya. Nah, buat yang belum tahu Saver itu merupakan program kegiatan dari Divisi Pengkajian Akuntansi yang berisikan mengenai ringkasan-ringkasan materi akuntansi. Nah, tanpa lama-lama lagi, langsung aja yuk ke pembahasan kita pada materi kali ini. Nah, apa sih itu akuntansi? Secara umum, akuntansi dapat kita artikan sebagai pengukuran, penjabaran, atau pemberian kepastian tentang informasi suatu akuntansi. Nah, akuntansi juga bertujuan dalam menyiapkan suatu laporan keuangan yang pastinya akurat, supaya bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil suatu keputusan atau kebijakan. Salah satu cabang dari akuntansi ada yang namanya akuntansi keuangan, di mana berisi mengenai informasi keuangan pada suatu bisnis yang dicatat, diklasifikasi, diringkas, dikomunikasikan, serta diinterpretasikan. Disiplin ilmu yang berhubungan dengan akuntansi namun terpisah, yaitu auditing. Lalu, apa sih auditing itu? Auditing merupakan suatu proses di mana pemeriksa independen memeriksa suatu laporan keuangan pada perusahaan atau organisasi agar dapat memberikan suatu pendapat atau opini yang masuk akal. Sehingga kesimpulan yang dapat kita tarik yaitu akuntansi mendisiplinkan finansial bisnis kita supaya selalu tertata rapi baik dari segi pemasukan, pengeluaran, kerugian, keuntungan, dan yang lain sebagainya. Itulah hubungan antara akuntansi dengan bisnis. Lalu, apa sih peran akuntansi dalam bisnis? Fungsi atau kegunaan akuntansi bagi dunia bisnis sejatinya sangat krusial. Oleh karena itu, para pebisnis diharapkan mampu menyadari dan mulai menerapkan disiplin ilmu ini dalam perusahaannya. Lalu, apa saja sih fungsi akuntansi di dalam dunia bisnis itu? Yang pertama yaitu sebagai sumber informasi keuangan. Kita dapat mengetahui berbagai informasi mengenai transaksi yang berlangsung di perusahaan kita. Misalnya, berapa kas yang telah terkumpul atau aset apa saja yang telah perusahaan kita miliki, serta berbagai laporan finansial perusahaan yang dibutuhkan beberapa pihak termuat dalam laporan akuntansi secara rinci. Yang kedua, yaitu sebagai dasar pertimbangan penentu langkah lanjutan. Adanya sumber informasi yang jelas dapat menjadi dasar pertimbangan langkah lanjutan perusahaan. Misalnya, menentukan apakah perusahaan perlu meningkatkan atau mengurangi produksi barang berdasarkan kondisi keuangan yang tertera dalam laporan. Yang ketiga, yaitu sebagai perencanaan, pengawasan, dan pengontrolan produksi. Fungsi akuntansi selanjutnya yaitu untuk memudahkan perusahaan dalam merencanakan, mengawasi, dan mengontrol produksi barang. Dengan adanya laporan akuntansi, perencanaan produksi barang dapat dilakukan dengan matang. Fungsi selanjutnya yaitu alokasi keuangan. Akuntansi berfungsi untuk mengontrol pengeluaran apapun dalam perusahaan, mulai dari pengeluaran internal hingga eksternal sekalipun. Hal ini perlu kita lakukan agar kerugian akibat pengeluaran yang tidak terkontrol bisa kita hindari. Fungsi yang kelima yaitu alat evaluasi perusahaan. Kita bisa menggunakan akuntansi sebagai alat evaluasi kinerja perusahaan. Melalui laporan tersebut, kita bisa melihat dan mengatasi masalah atau kekurangan yang telah dilakukan. Harapannya, agar periode berikutnya tidak melakukan kesalahan yang sama dan perusahaan menjadi lebih baik. Nah, gimana nih teman-teman? Setelah kita mengetahui pengertian, tujuan, fungsi, dan pentingnya akuntansi dalam bisnis, inilah saatnya kita mengetahui tentang peranannya. Peranan penting akuntansi dalam bidang bisnis itu terdiri dari apa saja sih? Yang pertama yaitu penyedia informasi keuangan. Peran mendasar akuntansi adalah sebagai penyedia informasi serta sumber jawaban untuk segala urusan yang berhubungan dengan keuangan perusahaan. Laporan yang berisi informasi yang lengkap dan akurat dapat kita gunakan untuk menstabilkan bahkan meningkatkan performa perusahaan kita. Peran yang kedua yaitu alat pengendali keuangan. Dengan adanya laporan akuntansi, kita akan mengetahui semua informasi yang berhubungan dengan keuangan secara jelas, sehingga keuntungan atau kerugian dapat kita sikapi dengan cepat dan tepat. Selanjutnya, yaitu membantu stakeholders dalam mengambil keputusan. Para stakeholders sangat membutuhkan informasi keuangan yang jelas untuk membuat suatu keputusan, misalnya ketika ingin melakukan investasi. Tanpa adanya laporan yang jelas, mereka tidak akan bersedia menerima resiko dengan mengeluarkan dana mereka untuk berinvestasi.
Yang keempat, yaitu sebagai penghubung dengan pihak ketiga. Peranan akuntansi dalam bisnis tidak hanya untuk masalah internal saja, tetapi dalam pihak eksternal juga. Para akuntan yang membawa laporan akuntansi bertugas menjembatani perusahaan dengan para pihak ketiga, sehingga kebutuhan eksternal perusahaan bisa berjalan dengan lancar. Pengguna informasi akuntansi dalam bisnis. Akuntansi selalu disebut-sebut sebagai hal penting dalam bisnis. Hal ini karena laporan terkait ekonomi perusahaan yang dihasilkan dari akuntansi bisa membantu petinggi perusahaan untuk membuat keputusan. Lantas, siapa sebenarnya yang menggunakan informasi akuntansi dalam bisnis atau perusahaan? Adapun pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan dibagi menjadi dua, yaitu ada pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal adalah orang yang ikut serta dalam suatu perusahaan serta membuat laporan akuntansi, sedangkan pihak eksternal yaitu individu, lembaga, ataupun entitas yang lain di luar perusahaan yang memakai informasi demi pengambilan kebijakan. Nah, contoh-contoh dari pihak internal itu ada manajemen, pemilik perusahaan, dan juga karyawan. Manajemen biasanya membutuhkan informasi akuntansi untuk menentukan tujuan organisasinya. Pemilik perusahaan membutuhkan informasi akuntansi sebagai tools untuk menginvestasikan modal dalam memulai dan juga menjalankan bisnis agar sesuai dengan tujuan utama perusahaan. Ada beberapa contoh dari pihak-pihak eksternal pemakai laporan akuntansi. Yang pertama ada investor, yang kedua ada pemberi pinjaman atau kreditur, yang ketiga ada otoritas pajak, dan yang terakhir ada mitra bisnis. Selesai sudah nih pembahasan materi kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa juga untuk subscribe dan juga like apabila kalian suka konten ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.